Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Dansyah yang terakhir 141 dari kelas D, PHI kelas D. Di sini saya akan berceramah untuk memenuhi tugas UAS matkul manajemen dakwah. Saya akan berceramah tentang sabar dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linaqtadiya ba'da laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama itu yang terhormat dosen pengampu matkul manajemen dakwah dan hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan yang seperti kita rasakan saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena limpahan rahmat taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan keluar dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang yang seperti kita rasakan saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya bencana alam, kecelakaan, atau hal-hal yang menyebalkan mungkin bisa menimbulkan luka batin. Musibah ini juga dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, bahkan mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, bahkan difitnah orang lain. Macam-macam musibah yang bisa kita alami dalam hidup ini, kita harus banyak-banyaklah bersabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak ada rasa mengeluh. Sabar dalam bahasa yaitu hasbuh, yang berarti menahan diri. Sedangkan secara syar'i adalah menahan diri dari 3 perkara, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan, takdir Allah yang dirasa pahit, yaitu musibah. Saat kita mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapi 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan kita harus sabar dulu baru kemudian sholat. Bukan hanya saat kita mengalami musibah kita dituntut untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang tadi saya sampaikan. Kita juga dituntut untuk sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharapkan. Mengapa terhadap 2 hal tersebut kita dituntut untuk sabar? Karena kita manusia
tidak akan mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukanlah hal perkara yang ringan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalani kehidupannya dan tidak ikhlas menjalani kehidupannya, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita harus banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berperilaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Kemudian mengumbar syahwat juga hal yang dilarang. Padahal dengan kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukan milik kita, hanya milik Allah semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani taat kepada Allah dengan ikhlas dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Yang paling utama adalah ucapan puji syukur atas rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat keberkahan di hidup kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga selalu melimpahkan segala nikmat yang tidak terbatas. Misalnya nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di hari ini. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan, ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal baik, terus ikhlas dan banyak yang lain lagi. Dalam konteks ibadah, ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sikap lainnya. Seperti ya hanya ingin dipuji supaya dilihat orang lain, atau ingin soleh saja tapi benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama untuknya. Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa kita harus berperilaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi ruyam, seolah tidak ada efek atau hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang jadi sibuk dengan urusan dunia dan tidak menempatkan agamanya sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap yang seperti ini. Dengan melakukan ikhlas dan sabar dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup yang ini akan jadi lebih baik lagi, lebih tenang, lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktikkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena segala amalan yang tidak kita sadari dengan sikap ikhlas maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala.
semakin ikhlas seorang dalam menjalani kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang akan diterima oleh kita, dan amalan itu pun akan semakin bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah kita untuk bersikap ikhlas dalam segala hal. Sekian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.